Berikut adalah tata cara penilaian BMN selain tanah dan atau bangunan dalam rangka pemindah tanganan melalui penjualan secara lelang. Untuk memudahkan proses pengumpulan data, identifikasi, analisis, dan penyesuaian atas perbedaan-perbedaan yang terkandung dalam unsur-unsur pembanding, tim penilai dapat membuat tabel market data grid. Berikut adalah tabel market data grid yang sudah terisi dari hasil penghimpunan data dan informasi awal yang berasal dari kuasa pengguna barang yang diperdalam melalui survei lapangan yang dilaksanakan dengan cara peninjauan langsung. Selanjutnya, dilakukan pembandingan antara objek penilaian dengan objek pembanding dan dilakukan penyesuaian terhadap perbedaan yang ada. Penyesuaian tersebut dapat kita sajikan pada tabel penyesuaian objek pembanding sebagai berikut. Pada kondisi bodi, dilakukan penyesuaian karena bodi yang banyak terdapat lecet dan baret pada objek penilaian. Agar kondisi bodinya baik menyerupai pembanding 1, 2, dan 3, diperlukan biaya sebesar 9 juta rupiah. Pada tabel, di baris 4 kondisi bodi, untuk pembanding 1, 2, dan 3 dimasukkan minus 9 juta rupiah sebagai penyesuaiannya. Pada jenis transaksi, untuk jenis transaksi penawaran diberikan penyesuaian sebesar minus 20% dari harga. Untuk pembanding 2 dan 3, yaitu masing-masing minus 33 juta rupiah dan 32 juta rupiah sebagai penyesuaiannya. Sedangkan untuk jenis transaksi berupa jual beli, tidak diberikan penyesuaian karena waktu transaksi dengan tanggal penilaian relatif sama atau berdekatan. Spion sebelah kiri mobil objek penilaian rusak, sehingga perlu penggantian spion mobil yang baru menyerupai pembanding 1, 2, dan 3 dengan biaya 2 juta rupiah. Pada tabel di baris 13 spion, untuk pembanding 1, 2, dan 3 dimasukkan minus 2 juta rupiah sebagai penyesuaiannya. Wiper kaca bagian belakang mobil objek penilai rusak, sehingga perlu penggantian wiper baru agar menyerupai pembanding 1, 2, dan 3 dengan biaya Rp350.000. Pada tabel di baris 17 wiper, untuk pembanding 1, 2, dan 3 dimasukkan minus Rp350.000 sebagai penyesuaiannya. Untuk sistem transmisi objek penilaian yang rusak membutuhkan biaya perbaikan sebesar Rp4.500.000. Pada tabel, di baris 19 sistem transmisi, untuk pembanding 1, 2, dan 3 dimasukkan minus Rp4.500.000 sebagai penyesuaiannya. Karena plat nomor dari objek penilaian masih plat merah, maka dibutuhkan biaya pengurusan surat-surat dan plat nomor sebesar Rp3 juta. Pada tabel, di baris 24 plat nomor, untuk pembanding 1, 2, dan 3 dimasukkan minus Rp3 juta sebagai penyesuaiannya. Setelah semua penyesuaian, maka dibuat tabel pembobotan untuk mendapatkan nilai indikasi, pembobotan, nilai setelah pembobotan, nilai taksiran, dan pembulatan. Setelah seluruh penyesuaian dijumlahkan, maka didapat jumlah rupiah penyesuaian. Kemudian kita hitung nilai indikasi yang didapat dari pengurangan harga dengan jumlah rupiah penyesuaian. Bobot presentase yang paling besar diberikan kepada properti pembanding yang mempunyai perbedaan paling sedikit dengan objek penilaian. Oleh karena itu, indikasi nilai dari objek pembanding 1 diberikan bobot 40% dan dari objek pembanding 2 dan 3 diberikan bobot 30%. Setelah dilakukan rekonsiliasi nilai dengan metode pembobotan dalam bentuk persentase atas 3 nilai indikasi tersebut, diperoleh nilai wajar atas objek penilaian yang berupa mobil dinas adalah sebesar
Rp119.150.000. Karena penilaian dilakukan untuk mendapatkan nilai limit lelang untuk tujuan pemindah tanganan BMN melalui penjualan secara lelang, maka nilai wajar atas hasil penilaian tersebut dilakukan penyesuaian terhadap bea lelang, yaitu bea lelang pembeli untuk lelang non-eksekusi wajib BMN, yang berupa barang bergerak sebesar 2% dari pokok lelang. Sehingga nilai limit lelang atas mobil dinas tersebut adalah Rp116.767.000. Setelah simpulan nilai limit mobil dinas diperoleh, pada tahap selanjutnya, tim penilaian menyusun laporan penilaian sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas penilaian yang telah selesai dilakukan. Sebelum laporan penilaian ditandatangani oleh seluruh anggota tim penilai, terhadap hasil penilaian tersebut dapat dilakukan peer review untuk menjamin dan meningkatkan kualitas hasil penilaian. Setelah dilakukan peer review terhadap hasil penilaian, seluruh anggota tim penilai dapat menandatangani laporan penilaian. Laporan penilaian dinyatakan berlaku apabila ditandatangani oleh paling sedikit 2/3 dari anggota tim penilai. Selanjutnya, laporan penilaian disampaikan kepada pemberi tugas dan atau pemohon penilaian untuk dilanjutkan pada proses pembuatan usulan pemindah tanganan BMN oleh kuasa pengguna barang. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat mengikuti pelatihan terkait pemindah tanganan BMN di Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.